Perkenalkan, nama saya Rahmadandi dengan NIM 2110417561 dari kelas M1. Baik, sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak, yaitu dengan makul supply chain management. Bagian A, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan supply chain management? Jawaban, supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Penerapan saya dalam supply chain management akan mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, menghemat biaya saat menyediakan dan menyerahkan makanan, pengelolaan industri secara cermat dan fleksibel. 3. Anda adalah mahasiswa Universitas Majapahit Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Konsekuen dari globalisasi tersebut menyebabkan perkembangan kampus UPB akan selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang semakin terbuka, kompleks dan kompetitif, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti ini membuahkan hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh kampus UPB. Jawablah 4 pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain management apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Nomor 1, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang dapat didapatkan dari rantai pasokan wilayah pasar Asia Tenggara? Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dan pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda pada masing-masing daerah memiliki sebuah makna bahwa setiap usaha memerlukan berbagai macam strategi supply chain yang dimana berbeda-beda digunakan untuk mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Terjadinya peningkatan terhadap penjualan online yang sangat tinggi dan meningkatkan produsen yang bermigrasi menuju wilayah ini menjadikan sektor logistik siap meroket di wilayah Indonesia. Nomor 2, mengapa saya perlu melakukan otomatis dalam supply chain management? Dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. 3. Apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Jawaban, otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain, pengemasan 3D, pengoptimalan penjualan, dan pelacakan armada secara real time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Yang keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Seperti dibahas di atas,
Berbisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki prosedur standar. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Platform teknologi logistik di era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan secara serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Bagian B. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Yang pertama, cara sederhana mempelajari manajemen rantai pasok. Yang kedua, pengukuran kinerja supply chain. Yang ketiga, pentingnya strategi supply chain management. Sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Yang pertama ada Oktri, yang kedua ada Melanie Nobel, yang ketiga ada Nyoman Pujawan. Soal ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara ketiga video di atas. Yang pertama, menjelaskan cara sederhana mempelajari supply chain management. Yang kedua, transportasi dan distribusi adalah bagian penting dari supply chain management yang semakin banyaknya perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan mulai adanya penggunaan teknologi. Yang ketiga, supply chain management sangat penting bagi perusahaan. Soal terakhir, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Yang pertama, dapat mengetahui cara sederhana belajar tentang supply chain management. Yang kedua, dapat mengetahui banyak pengukuran kinerja supply chain. Yang ketiga, dapat mengetahui pentingnya supply chain management. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku supply chain management. Tugas yang saya kerjakan adalah membuat video dan mengupload di YouTube dan dikirim melalui WA dan mengomentari video-video yang Bapak upload di Instagram dan di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih.